Hi. So today we are going to read novel that written by Terelie, namely Tentang Kamu. So this is in chapter 3. I will read chapter 3, namely Pulau Bungin. Kita kemana sekarang, Tuan Zaman? Kembali ke bandara, Deschamps. Secepat itu. Tuan tidak tertarik makan siang di salah satu restoran ternama kota Paris. Aku sempat melirik petugas panti yang mengantar Anda ke pintu depan. Dia cantik sekali, Tuan Zaman. Makan siang bersamanya akan istimewa. Zaman menggeleng. Di tangannya tergenggam erat sebuah buku diari tua tipis. Aku punya pekerjaan. Ayolah, dari beberapa lawyer Belgrave Square, Anda yang paling tidak suka menghabiskan waktu untuk bersantai sejenak. Deschamps tertawa. Tuan Erik bahkan menyempatkan menonton laga sepak bola Paris Saint-Germain melawan Barcelona di Liga Champions beberapa waktu lalu. Aku harus segera ke Jakarta, Deschamps. Apakah kamu bisa tiba di bandara dalam setengah jam? Pesawat jet telah menunggu di sana. Baiklah kalau begitu. Anda bosnya, Tuan Zaman. Deschamps segera menekan pedal gas. Limusin melesat menuju bandara. Selama 2 jam, Aimee berbaik hati menceritakan secara singkat bagaimana kehidupan Sri Ningsih di panti jompo. 16 tahun yang tidak terasa. Minggu-minggu pertama proses adaptasi berjalan mulus. Sri Ningsih fasih berbahasa Perancis. Bulan-bulan berlalu cepat. Sri mulai menyatu dengan penghuni dan petugas panti. Dia menyibukkan diri di dapur, ikut memasak, membantu mengurus tetangga yang lebih sepuh, menghadiri setiap acara panti, berteman dengan semua orang, dan dikenal banyak orang. Penghuni jalan Quai d'Orsay mengenal dirinya, yang suka berjalan-jalan setiap pagi menuju Menara Eiffel, atau sekadar menatap sungai Seine. Sri Ningsih tidak pernah merepotkan orang lain. Dia mengerjakan banyak hal sendirian. Panca inderanya baik, fisiknya masih kuat, mengingat dia pernah menyeberangi Selat Inggris saat badai. 2 tahun tinggal di panti, Sri Ningsih memutuskan bekerja Dia melamar menjadi guru. Guru? Ya, guru menari. Ibu Sri Ningsih pandai menari. Dia menguasai banyak tarian tradisional. Ada sekolah yang membuka ekstrakurikuler menari bagi muridnya, mencari guru tari tradisional dari negara-negara Asia. Ibu Sri mengisi aplikasi, mengikuti audisi. Aku terkejut saat suatu malam dia bilang dia diterima mengajar menari. Aku menatapnya terpanah. Usianya hampir 60 tahun. Bagaimana dia akan mengajari anak-anak menari? Ibu Sri Ningsih tertawa riang, bilang itu bukan mengajar tarian balet atau tari modern, melainkan tari tradisional. Dia bisa mengatasinya. Aimee mengambil album foto, memperlihatkannya kepada Zaman. Sri Ningsih di antara murid-murid menarinya di pertunjukan gedung-gedung, acara-acara diplomat. Selama 8 tahun, Sri Ningsih mengajar di sekolah. Pekerjaan baru itu membawanya berkeliling dunia. Sanggar tari yang dia kelola diundang dalam banyak kesempatan pertunjukan seni internasional. Zaman menatap foto-foto itu. Sri Ningsih bersama murid-muridnya yang mengenakan kostum tari tradisional berfoto di depan piramida Mesir, Opera House Sydney, hingga jembatan San Francisco. Ibu Sri Ningsih baru berhenti mengajar setelah dia punya pengganti yang lebih muda, lebih bersemangat, dan jelas lebih lincah menari. Guru baru itu merupakan mantan muridnya yang mencintai budaya Jawa dan pernah tinggal di Yogyakarta untuk belajar langsung. Sri Ningsih dengan senang hati mengundurkan diri, pindah menyibukkan diri dengan berkebun. Berkebun? Panti ini punya tanah kosong untuk berkebun? Aimee tersenyum. Tidak punya. Tapi Ibu Sri selalu punya ide menarik.
Dia menyulap atap gedung menjadi kebun. Itu hamparan kosong cor beton seluas 300 meter persegi. Ada 6 toren air bersih di sana, sisanya kosong. Awalnya Ibu Sri menanam tomat di dalam pot, tapi berkali-kali gagal. Tumbuhan itu layu, mati oleh musim dingin. Beberapa tahun kemudian, dia bukan hanya bisa menanam cabai dan kentang, dia bahkan berhasil mengubah hamparan kosong itu menjadi kebun yang indah. Apakah aku bisa melihat kebun itu? Aime mengangguk. 15 menit Zaman mengunjungi kebun di atap gedung, termangu menatap instalasi kebun hidroponik yang dibuat Sri Ningsih. Dari benda-benda sederhana dan peralatan seadanya, kebun itu terlihat menghijau di bawah kubah plastik transparan. Tanaman cabainya berbuah lebat, memerah. Juga tomat, sawi, buncis, ini seperti halaman belakang rumah di Pulau Jawa. Ibu Sri Ningsih jarang sakit, fisiknya selalu aktif. Dia masih gesit menaiki anak tangga mengurus kebun. Tidak mau menggunakan lift. Satu-satunya sakit seriusnya adalah sejak 2 hari lalu dia terbaring lemah di atas ranjang. Dokter memeriksanya, bilang beliau kelelahan, butuh istirahat yang cukup. Kemarin sore dia jatuh di lantai saat hendak mengambil air minum. 1 jam kemudian dia tidak sadarkan diri hingga akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Apakah Sri Ningsih pernah menceritakan tentang keluarganya? Zaman bertanya saat kembali ke kamar 602. Dia mulai masuk ke bagian penting kenapa dia datang ke panti. Aime menggeleng. 16 tahun dia tinggal di sini. Tidak pernah sekalipun Ibu Sri Ningsih bicara tentang keluarganya. Teman dekat atau kenalan jauh? Aime menggeleng lagi. Setauku tidak ada. Aku pernah bertanya soal itu padanya. Untuk melengkapi catatan administrasi, Ibu Sri tersenyum menjawabnya. Keluargaku sekarang adalah seluruh penghuni panti ini. Juga teman, kenalanku adalah penghuni panti. Dan kamu, Aimeh, adalah keluarga sekaligus teman favoritku. Kami tidak terbiasa membahas tentang itu secara detail, karena hal-hal itu kadang membuat penghuni panti emosional. Toh, adalah fakta, sebagian dari mereka tinggal di panti ini bukan karena keputusan sukarela. Boleh aku melihat paspor milik Sri Ningsih? Aime mengangguk. Dia melangkah menuju lemari, mengeluarkan kotak kayu kecil. Ada beberapa dokumen, catatan, serta surat menyurat di dalam kotak itu. Aime menyerahkan paspor kepada Zaman. Paspor ini dipenuhi stempel perjalanan yang dia lakukan selama menjadi guru menari. Aku tidak pernah melihat paspor seperti ini. Setiap halamannya penuh oleh cap imigrasi. Zaman mengangguk, menatap paspor dengan simbol kerajaan Inggris di sampul. Membuka halaman depan tertulis di sana nama pemilik paspor, Sri Ningsih, British citizen. Date of birth 21 Mei 1946. Paspor ini menarik. Ia bisa menyaksikan perjalanan keliling dunia Sri Ningsih dengan sanggar tarinya. Tapi di luar itu tidak membantu banyak. Bahkan tidak ada informasi pemiliknya lahir di mana. Zaman membutuhkan data yang lebih awal, menjelaskan asal-muasal Sri Ningsih. Apakah ada dokumen lain yang bisa memberitahu tempat lahir beliau? Aime memeriksa isi kotak. Tidak ada. Di kotak ini ada charter the resident, izin menetap di Perancis. Beberapa dokumen kesehatan, surat menyurat dari mantan muridnya di sekolah, kenang-kenangan saat tampil di gedung-gedung, daftar bibit tanaman di kebun, hanya itu. Aku sudah memeriksanya. Isi kotak ini tidak ada yang penting. Zaman menghela napas perlahan. Petunjuknya buntu. Apakah Madam ingat sesuatu? Entah itu percakapan, tulisan, atau petunjuk lainnya. Selama 16 tahun ini, aku membutuhkan informasi agar bisa menelusuri sejarah Sri Ningsih. Aime menggeleng. Jika ada, aku pasti mengingatnya, Tuan Zaman. Zaman mengusap rambutnya perlahan. Apakah Madam tahu jika Sri Ningsih mewariskan sesuatu? Mewariskan sesuatu? Tidak mungkin. Ibu Sri Ningsih tidak memiliki apapun. Aku tahu persis betapa bersahaja hidupnya. Aime tidak mengerti. Aku justru bingung ketika kemarin sore dia memanggilku dan menyuruhku menghubungi nomor telepon pengacara jika terjadi sesuatu padanya.
Aimee diam sebentar. Ya Tuhan, jika pengacara dari London terlibat dalam urusan ini, apakah apakah sesuatu yang diwariskan itu sangat berharga? Zaman mengangguk. Sangat berharga, kekayaan yang besar. Ibu Sriningsih mewariskan kekayaan. Aimee menutup mulutnya, menatap tidak percaya. Aku minta maaf tidak bisa memberitahu banyak saat ini. Meski aku yakin Sri amat mempercayaimu, Madam Aimee, tapi dalam urusan ini semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik situasinya. Hingga semua menjadi terang benderang. Aku membutuhkan informasi tentang di mana Sri dilahirkan, siapa kerabatnya yang masih hidup, dan boleh jadi, mengingat perjalanan hidupnya yang begitu panjang penuh misteri, dia masih memiliki keturunan yang terpisah dari dirinya. Firma hukum kami hanya memiliki selembar surat keterangan kepemilikan aset yang dititipkan oleh pihak ketiga, tidak lebih tidak kurang, dan kami harus melaksanakan amanat surat keterangan itu. Aimee menggeleng. Dia tidak bisa membantu, hanya itulah yang dia ketahui tentang Sriningsih, kehidupannya selama 16 tahun terakhir. 5 menit berlalu lagi. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh zaman di panti. Petunjuk pertamanya sudah buntu. Dia harus kembali ke London, bekerja memeriksa data imigran yang datang ke London dari jutaan data manual sejak 20 atau 30 tahun lalu. Mungkin dia beruntung bisa menemukan informasi tentang Sriningsih. Tidak semua data imigran telah dikomputerisasi. Dan jika data itu berhasil ditemukan, semoga membantu, karena boleh jadi data juga hanya informasi seadanya. Zaman menyelami Aimee berpamitan, jika Madam memiliki informasi baru, harap menghubungi telepon yang telah diberikan Sriningsih. Itu akan segera tersambung kepadaku. Aimee mengangguk. Zaman menuruni anak tangga, melewati lantai 2. Surprise! Luar biasa. Kapan kamu tiba, nak? Salah satu kakek-kakek tiba-tiba berseru kepada Zaman persis saat dia melewati ruangan berkumpul. Seperti kejadian sebelumnya, tanpa sempat menghindar, kakak itu langsung memeluk Zaman erat-erat. Zaman tertawa, aku tidak baru saja. Bagaimana kabar Bapak? Kali ini Zaman melakukannya sungguh-sungguh. Dia balas memeluk erat-erat Maximilian, yang sepertinya bahkan sudah lupa jika 2 jam lalu sudah bertemu dengan Zaman. Beatrice tertawa melihatnya, mengacungkan jempol ke arah Zaman. Ayo, mari aku perkenalkan dengan teman-temanku. Kami sedang merayakan sesuatu, entah perayaan apa, aku lupa karena kami berkumpul di sini. Mari, nak. Zaman menggeleng sopan, dia tidak bisa. Aku ingin sekali berkenalan dengan yang lain, Pak, tapi aku minta maaf, tidak bisa berlama-lama. Aku harus kembali ke London. London, sejak kapan kamu tinggal di London? Besok-besok aku jelaskan, Pak. Aku janji nanti aku akan kembali mengunjungi. Kamu akan kembali mengunjungiku? Sungguh? Aku janji, Pak. Dia harus bergegas, Max. Anakmu harus bertemu Ratu Inggris di London. Beatrice sambil menyimpul senyum membantu Zaman agar bisa meloloskan diri. Ratu Inggris, ya Tuhan kamu sekarang jadi bangsawan, nak. Apakah kamu punya kuda putih, pedang panjang, dan baju zirah? Tentu saja dia punya, tapi dia harus bergegas. Max, jangan menghambatnya. Oh, maaf, baiklah. Semoga pekerjaanmu lancar. Maximilian melepas genggaman tangan di lengan Zaman. Salam buat Ratu Inggris, nak. Zaman mengangguk. Dia terbebas sekarang, melanjutkan menuruni anak tangga sebelum Maximilian berubah pikiran. Zaman sudah tiba di pintu depan saat Aimee menyusul. Tunggu sebentar, Tuan Zaman. Aimee berseru. Zaman menoleh, langkah kakinya terhenti. Ada apa? Aku menyaksikan kejadian di lantai 2 barusan. Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu saja boleh. Apakah kamu sungguh-sungguh akan mengunjungi Maximilian lagi? Atau itu hanya basa-basi agar dia melepaskan pelukan dan kamu bisa pergi? Zaman menatap Aimee tidak mengerti. Tentu saja, aku sungguh-sungguh. Tapi dia bukan siapa-siapa kamu. Aimee menatap ingin tahu. Memang bukan, tapi tempat ini telah memberikan pengalaman menarik 2 jam terakhir, membuatku belajar banyak hal baru. Selain bagiku, janji adalah janji. Setiap janji sesederhana apapun itu memiliki kehormatan. Besok lusa, aku akan kembali menemuinya. Walaupun boleh jadi Maximilian sudah lupa denganku. Aku sungguh-sungguh mengatakan kalimat tadi. Itu bukan excuse. Aimee terdiam, mata birunya menatap lamat-lamat Zaman, kemudian perlahan mengulurkan tangannya yang menggenggam buku diari tipis. Aku tidak tahu kenapa aku harus mempercayaimu, Tuan Zaman, tapi aku selalu mempercayai instingku. Terimalah, ini buku diari milik Ibu Sri. Beliau menyerahkannya kemarin sore sekaligus dengan nomor telepon kantor kalian. Beliau bilang, aku ini sangat penting baginya dan memintaku menjaganya.
Buku ini sangat penting baginya dan memintaku menjaganya. Aku tidak mengerti bahasanya, tapi ini mungkin berguna untuk menemukan asal-usul Ibu Sri. Ada beberapa foto di dalamnya, semoga ini bisa membantu pekerjaanmu. Untukku, Zaman menelan ludah. Ini kejutan yang menarik. Iya, Zaman menerima buku diari itu, memeriksanya, terdiam. Buku ini penting sekali. Inilah kunci semua kisah yang akan dilewatinya beberapa hari ke depan. Investigasi kehidupan Sri Ningsih. Lihatlah, di halaman pertama buku ini tertulis dengan huruf sambung yang rapi, khas tulisan orang lama. Zuz pertama, tentang kesabaran 1946 hingga 1960. Ada selembar foto hitam putih ditempelkan di halaman itu. Gambar seorang remaja perempuan berusia belasan tahun di atas perahu kayu berukuran kecil dengan tulisan Sri. Di dinding depan perahu, di belakang perahu itu terpampang jelas sebuah papan nama penunjuk tempat, Bungin. Di dinding depan perahu, di belakang perahu itu terpampang jelas sebuah papan nama penunjuk tempat, Bungin. Zaman mengangguk. Terima kasih, Madam Aime. Gulfstream G 650 dengan kapasitas 12 penumpang itu melintasi langit India. 9 jam penerbangan non-stop dari Paris. Pilot memutuskan singgah sebentar di New Delhi untuk mengisi bahan bakar. Tidak lama, hanya 1 jam, lalu kembali mengangkasa menuju Indonesia. Pukul 9 malam. Kau tak makan malam, Zul? Salah satu pilot yang baru kembali dari toilet bertanya. Zaman menggeleng. Nampan berisi makanan di samping Zaman yang disediakan awak kabin masih utuh. Dia sedang berkutat dengan laptop yang tersambung jaringan internet, membuka Google Maps, mencari sesuatu. Pilot itu beranjak mendekat. Anda terus bekerja sejak dari Paris, Zul. Tak henti menatap laptop. Macamlah lebih fokus dibanding kami yang mengendalikan pesawat ini. Ada 2 pilot yang mengemudi pesawat jet. Salah satunya yang sedang menyapa Zaman bernama Rozak, berkewarganegaraan Malaysia. Apa yang sedang kau kerjakan, Zul? Aku sedang mencari sebuah tempat, Encik Razak. Sebelum kita mendarat di Jakarta, aku harus sudah mengetahuinya. Aku tidak tahu tujuan berikutnya. Hah? Jakarta bukan tujuan akhir kita, Zul. Bukan. Jakarta hanya transit. Lantas sebenarnya apalah tujuan kita? Perkampungan nelayan dengan nama Bungin. Kita terpaksa transit lama di Jakarta, hingga aku tahu di mana lokasi persisnya, baru bisa meneruskan perjalanan. Bungin? Dalam banyak bahasa, Bungin berarti pasir. Ada banyak tempat di Indonesia yang bernama Bungin. Zul, bahkan di Malaysia, Brunei, dan Thailand Selatan juga ada. Pilot berusia 50 tahun itu duduk, ikut menatap laptop. Pesawat melaju stabil dikendalikan rekannya. Cuaca cerah di luar sana. Langit tanpa awan, bulan terlihat menawan, pemandangan dari jendela menakjubkan. Apakah tidak ada petunjuk lain selain namanya? Mungkin aku bisa membantu. Zaman meraih buku diari milik Sri Ningsih. Buku catatan ini sederhana. Hanya ada 10 halaman. Hanya ada 10 halaman yang berisi tulisan. Dibagi menjadi 5 bagian, masing-masing 2 halaman. Setiap bagian hanya ada 1-2 paragraf pendek, beserta 1-2 foto yang ditempelkan di halaman bagian itu. Sejak menerima diari itu dari Aime, Zaman berkutat di 2 halaman pertamanya. Juz pertama, tentang kesabaran, 1946 sampai 1960. Terima kasih banyak atas pelajaran tentang kesabaran. Bapak, aku akhirnya memahaminya.
Apakah sabar memiliki batasan? Aku tahu jawabannya sekarang. Ketika kebencian dan dendam kesumat sebesar apapun akan luruh oleh rasa sabar. Gunung-gunung akan rata, lautan akan kering. Tidak ada yang mampu mengalahkan rasa sabar. Selama apapun fisik seseorang, semiskin apapun dia, sekali di hatinya punya rasa sabar, dunia ini tidak bisa menyakitinya. Tidak bisa. Terima kasih banyak untuk tempat yang telah mengajarkan pelajaran ini di sini, di tempat di mana rumah-rumah saling bersinggungan atap, tiada tanah, rumput, apalagi pepohonan yang terlihat oleh elang yang terbang tinggi. Di sini di mana rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut, perahu tertambat di tiang-tiang, dan kambing-kambing mengunyah kertas. Terima kasih. Pilot mendengarkan Zaman yang membacakan paragraf tersebut. Rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut. Razak bergumam pelan. Dia sudah menjadi pilot selama 40 tahun. Separuh di antara menjadi pilot maskapai komersial Asia Tenggara. Nyaris tidak ada daratan atau lautan di Indonesia yang tidak pernah dilewatinya. Itu pasti sebuah pulau, Zul, pulau kecil. Pulau kecil, ya. Dan petunjuk-petunjuk membuat rumah di atas permukaan laut, di mana rumah-rumah yang tumbuh dari atas permukaan laut. Boleh aku meminjam laptopmu? Zaman mendorong laptopnya. Di tempat di mana rumah-rumah yang bersinggungan atap, tiada tanah, rumput, apalagi pepohonan yang terlihat oleh elang yang terbang tinggi. Razak mengetikkan sesuatu di atas Google Maps. Aku sepertinya tahu tempat itu. Aku pernah melihatnya dari atas langit, seperti elang yang terbang. Hanya ada satu tempat bernama Bungin dengan karakteristik seperti itu. 2 detik internet kecepatan tinggi menampilkan tempat yang diketikkan Razak. Pulau Bungin, Sumbawa, pulau terpadat di dunia. Zaman menatap layar laptop yang memperlihatkan citra satelit dengan resolusi tajam. Pulau itu luasnya paling 8 hektar. Seluruh pulau hanya terlihat atap rumah, rapat satu sama lain. Tidak menyisakan pemandangan tanah lagi, bahkan rumah-rumah terus merangsek ke permukaan laut. Berdiri di atas karang-karang mati yang ditumpuk, puluhan kapal tertambat di tiang rumah, juga di dermaga. Dia bisa melihatnya dengan jelas. Ini brilian, Enci Razak. Tidak salah lagi, inilah tempat yang dimaksud. Zaman berseru, aku menghabiskan waktu berjam-jam mencari tempat ini, tapi Anda hanya butuh beberapa menit saja. Sejak kapan seorang pilot pandai menebak teka-teki sebuah kalimat? Razak tertawa. Itu bukan teka-teki, Zul. Itu justru kalimat yang sangat harfiah. Profesi kami selalu dan harus menggunakan perintah yang clear. Dan beruntung aku pernah melintasinya. Apa bandara terdekat dari pulau ini? Sumbawa Besar, sekitar 70 km dari Pulau Bungin. Razak berdiri, kalau begitu kita langsung ke sana, Encik Razak. Tidak perlu transit lagi di Jakarta. Razak mengangguk. Baik, aku akan mengubah koordinat tujuan akhir. Jika tidak ada masalah, kita akan tiba di sana 9 jam lagi. Besok pagi-pagi pukul 6 jangan lupa makan dan istirahat, Zul. Ini perjalanan jauh dan aku tidak ingin ada penumpang yang jatuh sakit di atas pesawat. Zaman balas mengangguk, dia bisa makan sekarang. So this is the end of our story. I hope you enjoy the story. And